Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Sedikit berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu mau tanya, ada yang tidak masuk hari ini? Oh, ini nggak pernah masuk ya? Oke, berarti anak-anak semua diberi kesehatan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kemarin Ibu sudah memberi tugas kalian setelah pembelajaran materi tanah. Ibu menyuruh kalian untuk membuat lecture atau resume tentang pengukuran. Tentang pengukuran berarti kalian sudah sedikit paham tentang apa itu pengukuran. Di pengukuran ada besaran pokok dan besaran turunan. Bedanya besaran pokok sama besaran turunan apa? Satuannya. Oke, pintar. Oke, kemarin kita belajar tentang tanah. Tanah ada berbagai macam, ada fungsinya itu macam-macam, terus ciri-cirinya macam-macam, ada sifat kimia, sifat fisika dan lainnya. Oke, hari ini kita belajar tentang pengukuran. Oke, nanti Ibu akan memberi sebelum masuk ke materi, kita itu punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, nantinya Ibu berharap anak-anak semua dapat mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari dan mengelompokkannya ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, anak-anak nanti dapat menggunakan satuan sistem internasional dan menyatakan besaran. Yang ketiga, anak-anak dapat mengkonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. Untuk memulai pembelajaran kita, Ibu ingin memberikan beberapa peraturan ya. Untuk yang pertama itu jelas barang makan. Nanti jika kalian tahu untuk makan di dalam kelas, maka untuk pertemuan selanjutnya kalian harus membawa makanan sesuai dengan jumlah murid yang ada di kelas kalian. Untuk yang minum, kalian boleh minum di dalam kelas. Untuk yang kedua itu ada kalian tidak boleh tidur di dalam kelas. Nanti jika kalian ketahuan tidur di dalam kelas, nanti Ibu akan suruh kalian untuk keluar kelas. Selanjutnya, yang ketiga itu ada mengobrol. Kalian di dalam kelas itu tidak boleh mengobrol dengan teman kalian ketika Ibu menjelaskan materi pembelajaran. Jika kalian ketahuan mengobrol sendiri dengan teman kalian, maka Ibu akan meminta kalian untuk menjelaskan materi yang sudah Ibu sampaikan di depan. Untuk yang keempat itu mengenai tugas. Jika kalian tidak mengerjakan tugas, kalian harus mendobel tugas kalian. Maksudnya menulis 2 kali, 3 kali gitu sesuai nanti yang Ibu inginkan. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih sebenarnya? Anak-anak ada yang tahu? Atau ada yang mencoba-coba memikirkan apa sih itu sebenarnya pengukuran? Setiap hari mungkin suatu ketika kalian mengukur tinggi badan kalian, itulah itu sebenarnya apa itu pengukuran? Apa Mbak Manda? Pengukuran adalah kegiatan untuk mengukur sesuatu, misalnya untuk mengukur panjang, lebar, dan lain sebagainya. Baik, beri aplaus buat Mbak Manda, betul sekali ya. Ini adalah kegiatan mengukur ya. Biasanya itu ada panjang, lebar, luas, seperti itu. Lalu ada besaran. Di dalam pengukuran itu ada besaran dan satuan. Apa itu besaran Mbak Jessica? Besaran itu besar kecilnya yang diukur. Baik. Ya. Ada yang mau melengkapi jawaban dari Mbak Jessica? Mbak Bening mungkin? Saya. Ya, Mbak Anissa. Coba. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Betul. Bisa saya lengkapi ya. Saya lengkapi dengan bahwa besaran ini adalah sesuatu yang dapat diukur kemudian dinyatakan dalam satuan. Gitu. Lalu apa itu satuan kalau begitu?
Gandengan dari besaran. Iya. Lengkapnya Mbak Diana mungkin tahu? Penunjuk dari simbol. Bisa. Nah, satuan ini adalah dari menyatakan apa ya? Tadi sudah besaran, sekarang satuan. Satuan itu merupakan simbol yang menyatakan bahwa berapa besarnya dari besaran itu. Besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Bagaimana besaran pokok, besaran turunan, kemudian yang satuan itu ada yang baku dan ada yang tidak baku. Tidak baku. Tuh. Apa itu besaran pokok? Besaran yang pokok Belum diturunkan. yang belum diturunkan. Yang Asli ya, murni gitu lah. Kalau yang turunan? turunan dari besaran pokok. Tepuk tangannya. Nah, selanjutnya kalau satuan itu ada satuan baku dan tidak baku. Satuan baku yang gimana? Yang sudah ditetapkan. Oke, kalau yang tidak baku Tidak pasti. tidak beda, beda gitu ya. Di besaran ini ada besaran pokok dan turunan. Kalau besaran pokok itu contohnya adalah panjang, masa, kemudian waktu gitu ya. Kalau di turunan ini luas, kemudian volume, berat, mohon maaf, percepatan gitu ya. Itu termasuk dalam besaran turunan. Kalau yang baku satunya itu ada masuk sistem internasional seperti Kelvin, kemudian meter gitu. Kalau yang tidak baku, misalkan meja ini ada berapa jengkalnya Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Karena kita lanjut tadi kan kalian sudah sedikit refresh dengan apa yang kalian masuk ya. Jadi Ibu tambahkan sedikit materinya tentang pengukuran. Nah, besaran dan pengukuran. Tadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Oke, di sini ada teori singkat tentang besaran dan pengukuran. Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka atau satuan. Berarti secara singkat besaran itu ada angkanya. Oke. Sementara satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Besaran ada satuan, satuan adalah bagian dari besaran. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Sedangkan besaran turunan adalah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke. Contoh besaran turunan ya, punya satuannya itu luas, berarti asalnya dari panjang dan lebar dari besaran pokok. Ketika Ibu punya satuan dari besaran turunan itu volume, berarti dari besaran pokok itu yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau Ibu punya besaran turunan dengan satuan kecepatan, berarti turunan dari besaran pokok apa dan apa? Panjang dan waktu. Jarak dan waktu. Oke. Satuan baku adalah suatu yang telah diakui dan disepakati di seluruh dunia. Jadi mau di Indonesia ataupun di Australia atau di Amerika, besarannya sama. Nah, sistem satuan internasional ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem MKS atau meter kilogram sekon dan juga sistem CGS atau sentimeter gram dan sekon. Nah, alat ukur panjang. Sekarang kita masuk ke alat ukur. Alat ukur panjang itu yang biasa anak-anak gunakan apa? Penggaris. Penggaris atau mistar itu digunakan untuk mengukur panjang. Dia punya ketelitian di 0,1 cm sampai dengan 1 mm pada pembacaan skalanya. Nah, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus. Ada yang punya penggaris anak-anak?
atau bawa? Bawa, Bu. Saya bawa, Bu. Oh, oke. Pinjam dulu Mbak Sabil. Thank you. Oke, ketika penggunaan penggaris ini, mata pengamat harus tegak lurus dengan skala yang dilihatkan. Nanti kalian harus bisa ada garis di 2, berarti skalanya 2 cm atau milimeter? Centimeter. Oke. Kemudian ada lagi di besaran pokok itu bisa diukur menggunakan jangka sorong. Kalian pernah melihat jangka sorong? Yang biasanya buat mengukur koin atau yang lainnya buat. Nah, jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Tadi kan penggaris itu minimalnya bisa sampai 1 mm. Nah, kalau menggunakan jangka sorong ini lebih teliti. Ada yang namanya skala utama dan minus di jangka sorong. Oke, setelah panjang tadi kita ada, selain panjang di besaran pokok ada yang namanya massa. Massa biasanya diukur pakai timbangan. Oke, timbangan neraca itu sama ya. Alat ukur yang digunakan yaitu timbangan atau neraca berdasarkan cara kerjanya dan ketelitian neraca dibedakan menjadi 3. Ada neraca digital dengan elektronik. Nanti ketelitiannya bisa sampai 0,001 gram. Kemudian ada neraca Ohaus itu ketelitiannya ada 0,01 gram. Kemudian ada neraca tangan yang kanan ini yang biasanya buat nimbang emas kalau dulu kan. Nah itu ketelitiannya bisa sampai 1 mg sampai 0,001 gram. Satu lagi ada alat ukur biasanya kalian buat tahu waktu itu kayak apa? Jam. Oke anak-anak, apakah kalian tahu satuan baku dan tidak baku itu apa? Oke, satuan yang ditetapkan pasti dan tidak pasti. Nih, macam satuan baku itu satuan yang ditetapkan berdasarkan standar tadi ya. Ketika tadi sudah ada jangka sorong, ada penggaris, ada apa lagi? Neraca. Itu untuk besaran pokok. Untuk mengukur satuan baku. Ketika kita mengukur tidak baku, kita menggunakan pengukur satuan baku. Misalkan jengkal, karena tiap orang nanti jengkalnya beda-beda. Misalkan tangannya Mbak Anissa kecil, tangan Mbak Bening besar, nanti pasti jengkalnya beda. Kemudian langkah kaki, ketika ada anak masih TK, kita yang sudah SMP, nanti beda kan langkahnya, karena tingginya beda, ukuran langkahnya beda. Baik, setelah pembelajaran materi tadi, selanjutnya agar kita lebih fresh, lebih nggak terlalu terbebani dalam pembelajaran gitu ya. Kita lakukan dulu ya anak-anak. Breakingnya itu gampang aja. Kalau ibu tepuk siang pagi dulu ya, tepuk pagi itu punya kali. Kalau tepuk siang itu 2 kali. Nah kalau siang, oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, kita mulai. Tepuk siang. Ya. Lagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Oke. Yeay. Baik anak-anak, kita akan memasuki sesi pengerjaan LKPD. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Baik, Bu.
Memanda. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaannya ya. Yang pertama, kalian ikuti saja petunjuk setiap kegiatan. Nah, kemudian pertanyaan dan masalah kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Kemudian jika ada pertanyaan ataupun hal yang belum dimengerti bisa tanya ke Ibu ya. Ibu. Nah, untuk kegiatan satu itu ada mengelompokkan benda yang dapat diukur ataupun tidak dapat diukur. Nah, kalian beri centang pada kolomnya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua itu ada mengidentifikasi satuan baku dan tidak baku. Itu ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, untuk waktu pengerjaan itu 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Kerjakan. Sama kegiatan sendiri-sendiri ya. Ayo, bagus. Dikerjakan yang KPD-nya. Apakah bisa? Bisa, Bu. Sudah paham kan ini? Paham, Yang Bu. bisa diukur mana, yang belum mana? Iya, Bu. Oke, sip. Ayo kelompok 2, apakah udah bisa? Bu, mau tanya, Ya, boleh. Bu, kenapa sih volume air laut tidak bisa diukur? Nah, volume air laut itu nggak bisa diukur karena kan laut itu sangat luas ya. Terus volume air laut itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi ketika kita ingin mengukur secara langsung itu tidak bisa gitu. Baik, Bu. Makasih. Baik anak-anak, Ibu rasa pengerjaan EKPD sudah cukup. Kemudian dari kelompok 1, Ibu persilakan perwakilan untuk menyampaikan hasil kegiatan 1. Mbak Diana. Oke, untuk kegiatan yang pertama yaitu mengelompokkan benda yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Yang pertama itu ada dunia yang luas, tidak bisa diukur. Kemudian kaki paman sakit itu juga tidak bisa diukur. Panjang tali dan tongkat bisa diukur. Kecepatan motor bisa diukur. Dan volume air di lautan seluruh dunia tidak bisa diukur. Seperti itu, Bu. Nah, baik. Terima kasih kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Diana. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk kegiatan yang kedua, dimohon untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, untuk kegiatan 2 yaitu menentukan satuan yang termasuk satuan baku dan tidak baku. Nah, untuk satuan baku yaitu ada detik, gram, meter, liter, dan ampere. Kemudian untuk satuan tidak bakunya yaitu ada langkah kaki, jengkal, yard, depa, dan hasta. Nah, baik. Terima kasih Mbak Manda. Apakah dari kelompok lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Oh, ya, baik. Sudah betul Mbak Manda. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Tepuk tangan untuk Mbak Manda. Nah, Ibu rasa untuk sesi kegiatan pengerjaan EKBD sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kan tadi kita sudah mempelajari materi tentang mengenai pengukuran. Dan untuk kali ini Ibu akan memberikan penguatan tentang materi tentang pengukuran ya. Ya, Bu. Pengukuran itu ada besaran sama satuan. Besaran itu kan ada besaran pokok sama besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang asli. Kemudian besaran turunan itu merupakan besaran pokok yang diturunkan itu disebut dengan besaran turunan. Selanjutnya itu ada satuan. Ada satuan baku sama satuan tidak baku. Satuan baku itu merupakan satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Sedangkan satuan yang tidak baku itu merupakan satuan yang tidak ditetapkan secara internasional. Oke, tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai contoh dari satuan. Coba Mbak Nur untuk menyebutkan apa saja sih contoh dari satuan itu. Baik, Bu. Untuk satuan baku itu contohnya sekon, kemudian meter, kemudian kilogram. Kalau satuan tidak baku itu contohnya jengkal, hasta. Ya benar sekali ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Nur. Selain satuan yang sudah disebutkan oleh Mbak Nur,
Untuk besaran volume kita juga mempunyai satuan baku berupa liter, sedangkan untuk satuan tidak bakunya itu bisa menggunakan ukuran gelas, ukuran botol, begitu ya. Ya, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai alat ukur dari satuan baku. Dalam kehidupan sehari kita sering menggunakan alat ukur yaitu penggaris. Penggaris ini sering digunakan oleh siswa untuk mengukur panjang meja, panjang buku, dan lainnya. Kemudian juga ada alat ukur berupa pita ukur. Pita ukur ini sering digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain dan lain sebagainya. Oke anak-anak, karena pembelajaran kita tadi udah membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, satuan baku tidak baku. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau mendengarkan dari anak-anak semua pendapat anak-anak tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian mendapatkan ilmu baru, pengetahuan yang baru atau menyenangkan atau tidaknya gitu. Yuk, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Anissa. Ya, silakan Mbak Anissa. Oke, Bu. Untuk pengetahuan yang saya dapatkan tadi itu terkait pengukuran, ada besaran pokok, itu besaran yang asli, yang satunya besaran turunan yang juga diturunkan dari besaran pokok. Terus satunya ada satuan baku yang pasti dan satuan tidak baku yang tidak pasti. Terus untuk pembelajarannya tadi menyenangkan, Bu, karena diberikan contoh nyata juga, kayak tadi pengukuran ya dikasih contohnya gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Gimana anak-anak, setuju nggak sama pendapatnya Mbak Anissa? Setuju. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Kemudian Ibu mau memberikan tugas untuk materi besok, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Anak-anak semua bisa membuat mind mapping tentang pencemaran lingkungan yang ada di sekitar rumah anak-anak semua. Kelompoknya sesuai dengan pengerjaan LKPD tadi ya. Iya, Bu. Oke, karena kan ada waktu 1 minggu, jadi kalian dikerjakan semaksimal mungkin. Tiap kelompok diusahakan pencemaran lingkungan yang ada itu berbeda, karena rumah kalian juga pasti nggak berdekatan banget kan. Jadi diharapkan karena waktunya juga lama, kalian harus bisa diskusi tiap kelompoknya, bisa berbeda-beda. Oke, paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak Oke, tidak ada. Karena pembelajaran kita waktunya sudah habis, Ibu mohon maaf apabila kegiatan belajar kita hari ini kurang menyenangkan. Untuk penutup kegiatan belajar hari ini, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, nanti juga anak-anak pulangnya hati-hati ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu tutup. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.